tahun ini dia berhasil mengumpulkan uang sebanyak 1 juta peso Kolombia, dan di 4 tahun kemudian di usia 26 dia berhasil mengumpulkan 100 juta peso atau setara dengan 3 juta dolar Amerika, setara dengan 4,5 miliar. Halo, jumpa lagi di Om Memeng Channel. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu gembong narkoba terbesar di dunia, bernama Pablo Escobar. Pablo Escobar ini dilahirkan tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Dia ini adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Pada saat itu negara Kolombia ini negara yang cukup miskin ya, dan kehidupan masyarakatnya ini, mereka ini sangat kesusahan. Begitu juga dengan si Pablo. Dia ini juga dari keluarga yang sederhana. Bapaknya hanya petani biasa dan ibunya hanya adalah seorang guru SD biasa. Pablo ini mengawali karirnya sejak kecil di kota Medellin. Dia ini bergaul dengan teman-temannya yang sama-sama nakal dan mempunyai background ekonomi dari keluarga yang sama-sama sederhana, mungkin sama-sama miskin. Kejahatan pertamanya si Pablo ini adalah dengan mencuri batu nisan di pemakaman, lalu batu nisannya digosok sampai kelihatan baru, lalu dijualnya. Lalu sampai suatu saat si Pablo kecil ini tertangkap oleh pihak kepolisian karena pencurian batu nisan, akan tetapi malah dibelain sama keluarganya, terutama sama kakaknya yang bernama Roberto Escobar. Dia berargumen kalau batu nisan itu sudah tidak terpakai atau jarang dikunjungi sama keluarganya, jadi tidak terlalu hal yang penting untuk misalkan dicuri itu tidak apa-apa gitu. Sampai di usia dewasa, si Pablo ini kuliah di Kolombia, dan mungkin bisa ditebak ya, kuliahnya tidak selesai alias drop out, dan dia memutuskan keluar dari kampusnya. Dia bersama temannya mulai melanjutkan aksi-aksi kriminalnya. Dia mulai mencuri mobil, melakukan penculikan terhadap anak-anak orang kaya, dan meminta tebusan, dan kejahatan-kejahatan ringan lainnya. Sampai tahun 1970-an, si Pablo Escobar ini bekerja pada seorang pedagang besar di bidang penyelundupan, tetap melanjutkan aksi-aksi penculikan terhadap orang kaya lalu meminta tebusan. Karena pekerjaannya ini di seorang penyelundup besar, dia ini akhirnya mempelajari banyak ilmu tentang bagaimana cara menyalurkan barang ke luar negeri tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang. Saat usianya menginjak 22 tahun, dia ini kan selama ini banyak melakukan aksi kriminal, yaitu dengan melakukan penculikan dan meminta tebusan. Nah, di usia 22 tahun ini dia berhasil mengumpulkan uang sebanyak 1 juta peso. Dan di 4 tahun kemudian di usia 26 dia berhasil mengumpulkan uang sejumlah 100 juta peso Kolombia, setara dengan 3 juta dolar US Amerika, dan kalau dirupiahkan kisaran 45 miliar. Kebayang kan? 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1975, Pablo Escobar ini mulai mengenal dunia narkoba. Pada tahun-tahun itu, di Kolombia memang tergolong ketat dalam pengawasan narkoba atau barang-barang sejenisnya. Cuma di sana ini belum ada kartel atau semacam mafia. Si Pablo melihat kondisi ini melihat sebagai sebuah peluang yang sangat bagus untuk mendirikan sebuah kartel narkoba. Karena pada saat itu pengawasan polisi terhadap barang ini agak lemah, karena kokain ini kan bentuknya serbuk atau bubuk. Jadi pihak kepolisian ini fokusnya mungkin ke narkoba yang jenisnya bukan bubuk, yang sudah ada sebelumnya. Penyelundupan pertamanya ke Amerika berjalan dengan mulus, dan ini menyebabkan permintaan mulai berdatangan dari pelanggan-pelanggannya di Amerika. Hal tersebut lalu Pablo mencari biangnya kokain ini di Peru,
Dan dia ini mendapatkan 14 kilo biang kokain, lalu dibawanya ke negaranya dan diproses di laboratoriumnya sendiri. Dan sejak saat itu bisnis narkobanya si Pablo Escobar ini meningkat pesat. Dia tumbuh menjadi orang yang kuat dan kaya raya. Pada tahun 1976, Pablo ini menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Dan di tahun itu juga, tahun 1976 itu, si Pablo Escobar juga tertangkap pada saat menyelundupkan biang kokain dari negara Ekuador. Dan pada saat itu ya, ini kan si Pablo akhirnya disidang di pengadilan, dan karena rasa tidak ingin dipenjara itu tadi, si Pablo ini bermaksud menyuap si hakim. Tapi si hakimnya ini nggak mau, mungkin hakim yang jujur ya. Akhirnya si Pablo ini memutuskan menghubungi anak buahnya untuk membunuh si hakim dan aparat-aparat lainnya yang memungkinkan dia ini dipenjara. Akibat perbuatan ini si hakim tewas. Dan akhirnya kasus si Pablo ini ditunda atau dibekukan dan si Pablo bebas. Setelah kasusnya si Pablo ini dibatalkan, bisnisnya ini semakin merajalela. Gimana nggak merajalela ya? Jadi dia ini menghabiskan uangnya untuk membeli 15 pesawat pribadi, 6 helikopter, terus 2 kapal selam, untuk melancarkan aksinya untuk mengirim kokain ini ke Amerika. Bahkan untuk menyelundupkan kokain ini menggunakan pesawat terbang, dia ini sampai membayar pilot untuk sekali terbang itu sejumlah $500.000. Coba bayangin kalau misalkan $1 $15.000, kalian kalikan sendiri ya. Tahun ini juga, tahun 1976, si Pablo Escobar meresmikan nama kartelnya dengan nama Kartel Medellin. Lalu dia mengembangkan bisnisnya sampai ke negara Bahama, yaitu dengan membeli sebuah pulau kecil yang diberi nama Norman Cay. Dan di tempat ini dia ini membangun banyak berbagai fasilitas yang mewah seperti hotel, landasan udara, tempat hiburan, sampai-sampai tempat ini dijulukin sebagai surga kecil ya. Karena pada saat teman-temannya ini berkunjung ke sana, dia ini disambut sama mobil mewah, terus pelayan-pelayan yang hanya menggunakan baju bikini. Coba bayangin ya. Tetapi sebenarnya Norman Cay ini adalah dari segi bisnisnya itu dibuat sebagai terminal. Jadi penyelundupan kokain ini dari negaranya Kolombia masuk ke Norman Cay lalu ke Amerika, dan kalau melalui rute ini sangat lancar sekali sehingga dalam 1 minggu si Pablo Escobar ini mampu mengirim 70-80 ton kokain dalam seminggu. Dia ini dalam sehari berhasil mengumpulkan uang sebanyak 70 juta dolar Amerika, dan kalau itu dirupiahkan 1 triliun 50 miliar. Coba, gila kan? Pablo ini tergolong orang yang tidak percaya dengan bank, sehingga uang-uangnya tadi itu disimpan sendiri di dalam gudang-gudang yang ada di rumahnya. Nah, untuk menghitung uangnya itu, dia dalam 1 minggu menghabiskan uang sejumlah $1.000 hanya untuk membeli karet gelang itu ya guys. Jadi cuma kalau dirupiahkan kan 15.000. Jadi seminggu ini cuma menghabiskan 15 juta hanya untuk membeli karet gelangnya untuk mengikat uang-uang yang jumlahnya itu nggak kehitung ya. Karena disimpan di gudang di rumahnya sendiri, uang si Pablo ini dalam 1 tahunnya itu kadang berkurang sampai 10%. Coba ditebak, kenapa? Dimakan tikus. Coba bayangin, dimakan tikus loh uangnya. Aksinya ini terus merajalela hingga suatu saat dia ini membeli tanah yang luasnya 20 km persegi, dan di atasnya ini dibangun rumah yang sangat mewah, pangan adu banteng, tempat hiburan,
sampai kebun binatang itu ada. Jadi saking banyaknya uangnya si Pablo Escobar ini, di pintu masuk rumahnya yang baru ini kan dibangun gapura. Di atasnya itu dibangun sebuah replika pesawat, ya replika pesawat untuk mengirim narkobanya itu. Jadi saking banyaknya uangnya ini, dia ini pengen ini dibeli, pengen itu dibeli, dan bahkan sampai aparat di sana itu bungkam, mungkin karena dibayar semua oleh Pablo Escobar. Dan di kalangan warga miskin di kota Medellin, Pablo Escobar ini dikenal sebagai sosok yang baik hati dan suka menghambur-hamburkan uang untuk dibagikan kepada mereka. Suka bagi-bagi uang, ya seperti Robin Hood itu. Dan sampai suatu saat si Pablo ini membangun komplek perumahan yang cukup besar untuk ratusan warga yang memang miskin di kota Medellin. Pada tahun 1982, si Pablo Escobar ini mencalonkan dirinya sebagai anggota Kongres di Kolombia, namun upayanya ini gagal karena dijegal oleh seorang yang bernama Luis Galan, seorang politikus yang berani yang mengetahui sepak terjang Pablo Escobar di Kolombia, di dunia hitamnya. Pada tanggal 4 Juli 1989, di saat itu Luis Galan ini di tengah puncak popularitasnya mengadakan kampanye untuk mencalonkan diri sebagai presiden Kolombia, dan dia ini popularitasnya luar biasa karena keberaniannya menyuarakan dengan lantang terkait penolakan terhadap narkoba dan termasuk perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Pablo mendengar ini marah ya, karena selama ini dia baik-baik saja bisnisnya dengan melakukan suap sana, suap sini. Nah ini kalau sampai ekstradisi dan dia dipenjara di Amerika, dia tidak akan berkutik. Sampai tanggal 8 Agustus 1989, Luis Galan ini mengadakan kampanye untuk menyalonkan diri sebagai presiden Kolombia. Dia ini melakukan iring-iringan, dikawal oleh beberapa pengawalnya, dan dia ini juga merasa aman sebenarnya ya. Tapi tiba-tiba dari jarak yang cukup jauh, si Luis Galan ini tertembak dan langsung tewas di tempat. Dan sampai saat ini pelaku penembakan tersebut itu belum terungkap. Cuma kita sudah bisa nebak ya kira-kira ya itu. Setelah Luis Galan ini tertembak, pihak keluarga Luis Galan ini merekomendasikan seseorang yang bernama Cesar Gaviria untuk menggantikan Luis Galan sebagai kandidat presiden Kolombia. Dan ternyata si Cesar Gaviria ini adalah seorang yang nasionalismenya kuat dan tetap kekeh untuk melakukan perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1990, Cesar Gaviria ini akhirnya berhasil menjadi presiden Kolombia, dan langsung setelah dilantik dia menyuarakan dengan lantang perang terhadap kartel narkoba. Pada tahun-tahun itu parah ya. Jadi selain banyak korban dari masyarakat sipil, antar kartel narkoba itu sering terlibat baku tembak atau perang. Jadi korbannya ini dalam setahun bisa mencapai 25.000 orang. Untuk menangani kartel narkoba ini, akhirnya pemerintah menyiapkan sebuah pasukan khusus untuk menangkap si Pablo Escobar ini. Akan tetapi upaya pemerintah ini seringkali gagal. Lalu strateginya dirubah, yaitu dengan cara mengajak berunding si Pablo Escobar, yaitu dengan cara perjanjian ekstradisi ini akan dihapus. Akan tetapi Pablo Escobar harus mau menyerahkan dirinya untuk dipenjara di Kolombia. Mungkin karena si Pablo Escobar ini meski uangnya banyak, tapi mungkin hatinya nggak tenang ya. Jadi dia ini akhirnya mau dipenjara, tapi dengan syarat dipenjara di penjara yang dibuatnya sendiri. Pablo ini dipenjara yang dibuatnya sendiri, yang diberi nama dengan La Catedral. Di luar memang kelihatan kumuh, tapi begitu masuk di dalamnya ini ada lapangan bola, jacuzzi, meja biliar, fasilitas fitness, dan di dalam itu juga si Pablo Escobar ini dikelilingi oleh para bodyguardnya, serta
para militer dan sipir penjara tidak boleh mendekat ke penjara yang dibuat oleh Pablo Escobar ini. Bisnisnya tetap berjalan normal ya, dan pemasukannya tetap besar, hingga suatu saat ini si Pablo Escobar ini membunuh anak buahnya sendiri karena korupsi. Mendengar hal ini pemerintah geram karena menganggap Pablo Escobar ini telah melanggar komitmen-komitmen yang telah disepakati antara pemerintah dengan Pablo Escobar. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk memindahkan Pablo ini ke penjara konvensional. Maksudnya sih diam-diam, akan tetapi si Pablo ini ternyata mendengar berita ini duluan, dan tahun 1992 Pablo Escobar ini kabur dari penjara tersebut. Pada saat polisi dan militer masuk ke dalam penjara tersebut, Pablo Escobar sudah tidak ada, sudah kabur. Kondisi pencarian si Pablo Escobar ini muncul si kartel Kali. Kartel Kali ini adalah saingan kartel Medellin ya. Kartel Kali ini membentuk gerakan yang diberikan nama Los Pepes. Los Pepes ini adalah gerakan balas dendam terhadap Pablo Escobar, yaitu dengan membunuh kurang lebih 300 teman-teman Pablo Escobar, baik pengacaranya, pengawalnya, propertinya dihancurkan. Dan pelarian kurang lebih 16 bulan, si Pablo ini tidak tertangkap. Padahal Pablo ini tidak lari kemana-mana, tinggal di kota Medellin dan dilindungi oleh satu warga, semua warga di kota Medellin karena kebaikan hatinya itu ya. Sampai suatu saat akhirnya si Pablo tertangkap karena dia kedapatan melakukan kontak telepon sehingga sinyalnya ini terendus berada di sebuah rumah di kota Medellin. Lalu pihak polisi dan militer mengirim pasukan. Nah kan mata-mata dari si Pablo Escobar ini banyak sebenarnya. Hanya saja informasinya terlambat. Jadi pada saat Pablo ini bersiap untuk kabur, polisi dan pihak militer ini sudah mengepungnya. Akhirnya terjadi baku tembak, dan akhirnya si Pablo ini tertembak di kaki, dada, dan di telinga, yang menyebabkan akhirnya si Pablo ini tewas. Legenda narkoba akhirnya tewas tertembak mati. Peta kekuatan kartel Medellin akhirnya berpindah ke kartel Kali, dan anggota kartel Medellin dibunuhi oleh para kartel Kali, dan beberapa anggotanya juga ditangkap oleh polisi. Akhirnya kejayaan kartel Medellin runtuh. Pablo Escobar hingga saat ini dianggap sebagai sosok yang luar biasa oleh masyarakat kota Medellin, sehingga pada pemakamannya ini dihadiri 25.000 orang untuk ikut berbelasungkawa terhadap kematiannya. Mungkin sekian dulu cerita terkait Pablo Escobar, semoga menghibur dan mengisi waktu kalian. Terima kasih.